Setuju lah. Diantos Pak eta Pak. Mangga urang kawitan Bang Inten nya. Siap, Siap. siap, mangga Pak Baik, Sri. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Waalaikumsalam Tarmo, warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak. Pak Tarmo Purgana. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Pagi ini sengaja Bapak diundang untuk kegiatan uji komprehensif yang intinya sebenarnya kami ingin mengklarifikasi Pak sekaitan dengan dokumen rencana aksi yang sudah Bapak susun dan kembangkan. Kenapa kita perlu konfirmasi dan klarifikasi tentang dokumen itu? Ini sekaitan nanti dengan rencana PPL ya Pak, praktik pengalaman lapangan yang akan kita laksanakan di pertemuan atau di bulan berikutnya. Pak Tarmo, nanti ada beberapa kami dalami gitu ya terkait dengan dokumen rencana aksi yang sudah Bapak susun dan Bapak kembangkan itu. Barangkali mohon izin mungkin saya mendahului nanti dilanjutkan oleh Pak Ustadz Tatang gitu. Siap. Yang pertama sekaitan dengan ketika Bapak menyusun dokumen rencana aksi kan di awal sudah diarahkan Bapak untuk mengidentifikasi masalah-masalah esensial Pak yang Bapak temui. Yeah. Tentu masalah esensial ini adalah masalah substansi mata pelajaran. Bukan pada masalah sifatnya psikologikal, pedagogikal gitu ya. Jadi masalah profesional, masalah substansi mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak ampu. Nah, mohon Bapak mengemukakan kepada kami masalah-masalah esensial ya yang Bapak identifikasi ya. Baik. Ketika Bapak menyusun dokumen rencana aksi ini. Mangga Pak Tarmo. Mulai dari perkenalan dulu atau langsung ke masalah Pak? Perkenalan, takut saya lupa Pak. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Tarmo Purgana, asal instansi saya dari SMKN 1 Cilaku Cianjur. Kemudian alamat instansi saya itu di daerah Cilaku, tepatnya dekat dengan Kubang juga. Kalau dari kota itu mungkin beberapa menit, sekitar 10-15 menit sampai ke sekolah saya gitu. Kemudian saya mengampu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan dan kebetulan untuk perangkat pembelajaran yang saya ambil itu saya mengambil mengenai 3.10 mengenai mengevaluasi hasil perawatan berkala mesin KR dan itu adalah rencana aksi yang kedua. Untuk rencana aksi yang pertama itu mengenai alat ukur avometer. Kenapa saya mengambil kedua KD tersebut untuk digunakan? Salah satunya adalah berdasarkan identifikasi masalah yang saya temui di sekolah yang saya ajar, itu salah satunya adalah masih banyaknya peserta didik yang belum mampu menggunakan alat ukur avometer. Bahkan mengetahui bentuknya pun bahkan ada yang belum. Apalagi sampai mengetahui fungsi nama bagian sampai ke cara penggunaan yang baik dan benar belum sampai sana. Yang kedua itu memang adanya rendahnya literasi dan numerasi pada peserta didik pada praktek penggunaan avometer mata pelajaran PMKR itu udah termasuk karena alat ukurnya saja tidak mereka ketahui, apalagi sampai ke cara pembacaan, sampai ke perhitungan pun mereka sangat rendah gitu. Yang ketiga itu kemandirian peserta didik untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah itu juga masuk ke dalam ranah identifikasi masalah yang saya bawa. Kemudian kemampuan untuk menyelesaikan masalah peserta didik juga rendah. Yang terakhir itu masih cenderung adanya teacher center pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah gitu. Meskipun tidak semua itu melaksanakan, tapi masih ada yang menggunakan gitu. Kemudian dari sana saya coba eksplorasi penyebab masalahnya itu apa dan ditemukan beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama, tidak tersampaikannya kompetensi dasar yang terkait itu mengenai yang tadi alat ukur, tepatnya mengenai avometer yang dapat mendukung kompetensi dasar yang sekarang dipelajari pada kelas 11, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan.
Yang kedua, pembelajaran daring saat COVID-19 kemarin yang kurang efektif merangsang literasi dan numerasi, terkhusus pada penggunaan alat ukur ini pada apometer. Karena agak kesulitan guru kalau untuk mengajarkan via daring, apalagi kalau untuk apometer itu lebih efektif pada saat penggunaannya itu langsung didemonstrasikan oleh guru yang bersangkutan gitu. Yang ketiga, peserta didik kurang berdiskusi di sini atau bertukar pendapat pada proses pembelajaran sehingga kurang merangsang peserta didik untuk aktif di sini. Lebih banyak pasifnya. Kemudian kurangnya literatur karena di rumah mereka mungkin hanya berpatokan pada internet, sementara literasi secara buku itu ada di sekolah gitu. Itu akhirnya membuat mereka sebagian besar memang sangat kurang sekali untuk literasi. Kemudian untuk metode pembelajaran yang monoton tadi, karena menggunakan teacher center sehingga siswa cenderung pasif atau kurang menarik dan kurang minatnya gitu. Kemudian dari eksplorasi yang banyak tadi, maka saya bermaksud untuk memilih atau menentukan masalah apa yang akan diambil di sini. Masalah yang akan saya ambil di sini berkaitan dengan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya buat itu mengenai penggunaan avometer. Kemudian yang kedua itu mengenai maaf yang tadi. Boleh saya buka juga Pak? Share juga boleh tidak? Boleh, silakan Pak Tarmo. Maaf, Pak. Silakan Pak Tarmo. Silakan Pak. Di-share aja. Sebentar Pak. 1.3 saya memilih mengenai lebih cenderungnya di antara, meskipun ada 3, lebih cenderungnya ke bagian penggunaan apometer analog dan kemampuan memecahkan masalah peserta didik. Ini masuknya di mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan di kelas 11 karena mereka belum pernah dihadapkan pada suatu masalah yang membuat mereka harus menganalisis, mendiagnosis sampai menentukan penyebab masalahnya apa gitu. Kemudian pada eksplorasi alternatif solusi yang saya cari berdasarkan masalah yang sudah saya tentukan, itu untuk kajian literaturnya banyak sekali, masukan-masukan, kemudian dari hasil wawancara juga sangat banyak sekali. Salah satunya mungkin nantinya penggunaan dari model pembelajaran PBL, karena menurut saya itu dari sana bisa membuat siswa lebih aktif, lebih terangsang, pembelajarannya bisa lebih hidup lewat diskusi, tanya jawab, ada demonstrasi, penugasan, sampai ke praktek pun ada di sana melalui katakanlah pendekatan-pendekatan yang sekarang dilakukan banyak, yaitu TPEC juga, kemudian STEAM juga, karena penggunaan teknologi, menggunakan PowerPoint, kemudian multimedia, video dari katakanlah saya menggunakan informasi dari YouTube juga, sehingga pada saat pembelajaran nanti bisa lebih merangsang anak, bisa biar lebih aktif, lebih katakanlah kritis gitu pada saat nantinya dilakukan diskusi gitu. Dan di sini guru hanya sebagai fasilitator gitu. Kemudian untuk menentukan solusi, lebih rincinya sebenarnya ada di perangkat pembelajaran, cuman saya sampaikan juga di sini, yaitu dengan cara mungkin nantinya kalau untuk metode itu membagi menjadi beberapa kelompok diskusi. Kalau misalkan yang ideal tuh sekitar katakanlah 20 orang, itu dibagi menjadi 5 atau 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang.
dan masing-masing kelompok memiliki katakanlah job yang masing-masing gitu, berdasarkan yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Kemudian guru membimbing siswa dan memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan siswa, itu baik dari peralatan, buku, sampai media yang membuat mereka terbantu pada saat nantinya proses pembelajaran berlangsung gitu. Sampai akhirnya ke tahap evaluasi nantinya. Tahap evaluasi pun rencananya akan dilaksanakan menggunakan metode TIPEX seperti itu. Artinya menggunakan aplikasi, kalau saya menggunakan aplikasi Quizzes nantinya, perangkat evaluasinya berbentuk PG di sini dan diberi waktu tertentu untuk setiap soal, dan tiap soal pun ada poinnya tersendiri. Dan yang lebih agar lebih menarik, siswa bisa melihat tayangan ini secara real pada saat mereka menjawab soal, benar tidaknya pada peringkat berapa mereka posisi pada saat mereka menjawab soal, sehingga membuat mereka lebih antusias Pak gitu, lebih termotivasi gitu. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu? Karena mereka mendapatkan materi yang sama, perlakuan yang sama, dengan bimbingan yang sama pula gitu. Jadi artinya karena ini aktifnya itu dari siswa, oleh siswa untuk siswa, dan guru pun di sini hanya sebagai fasilitator aja untuk membimbing apabila ada yang keliru sedikit demi sedikit gitu. Paling Pak itu dulu yang bisa saya sampaikan. Atau baik. Terima kasih Pak Tarmo atas uraian ya terkait dengan masalah esensial yang dihadapi oleh Bapak selama Bapak mengampu di mata pelajaran PMKR. Ya. Berikutnya Pak Tarmo, coba diinformasikan kepada kami. Tadi kan masalahnya sangat komprehensif gitu ya. Ini yang masalah substansi di mata pelajarannya Pak. Masalah substansi di mata pelajarannya mohon coba Bapak kemukakan. Itu kan tadi betul, misalnya dalam pandangan orang ternyata penggunaan alat ukur ini masih menjadi masalah utama gitu atau esensial di sekolah Bapak. Sementara kan alat ukur ini sebenarnya sebagai sarana penunjang ya dalam kegiatan pembelajaran gitu. Dan sebenarnya mungkin di mata pelajaran lain ya sudah dibahas atau diberikan ya tentang alat ukur ini. Sehingga pada akhirnya ada semacam pengulangan ya, pemberian materi yang diberikan bukan pada kompetensi dasar yang seharusnya misalnya. Nah ini ketika Bapak menemui masalah seperti ini, untuk menyelesaikan misalnya untuk setback, kemudian untuk maju beberapa langkahnya tuh gimana tuh Pak? Salah satunya Pak, ketika terjadi hal yang seperti ini dan itu terjadi pada saat sekarang, saya memberikan waktu beberapa pertemuan khusus untuk materi peralatan alat ukur ini Pak gitu. Karena tidak mungkin saya memasuki ke materi utama atau main materi di sini tanpa sebelumnya KD yang mengenai alat ukur ini tersampaikan dengan baik sampai akhirnya ke penggunaan alat ukur ini gitu. Makanya saya beri waktu beberapa pertemuan, 1-2 pertemuan, sampai akhirnya siswa memang bisa atau mampu menguasai alat ukur ini, baru ke materi utama Pak di sini. Itu salah satu solusinya Pak, karena memang ini bukan pengulangan, karena dari kelas 10 sama sekali mereka tidak sempat mendapatkan materi ini Pak gitu. Dari semua 3 kelas yang saya coba tanya, tidak semuanya tidak pernah mendapatkan itu. Artinya karena saya mengajar pula di 3 kelas untuk mata pelajaran mesin, itu menurut saya jadi perlu Pak, sangat perlu, karena nantinya akan menjadi kesulitan anak pada saat dilakukannya proses praktek tune up atau pemeliharaan mesin di sini Pak gitu.
Baik, terima kasih Pak Tarmo. Apakah tidak disampaikan itu apakah memang karena tidak ada Pak di struktur kurikulumnya di mata pelajaran sebelumnya, atau memang si alat ini terintegrasi pada mata pelajaran PMKR ini Pak? Sebenarnya terintegrasi, Pak. Memang harusnya udah disampaikan di kelas 10. Alasan utamanya adalah pada saat di kelas 10 saya coba cari-cari informasi, observasi, memang karena saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya mengenai keadaan COVID kemarin. Akan tetapi karena memang kompleksitas masalahnya itu sangat beragam, Pak, gitu. Pada saat materi yang katakanlah sebelum alat ukur pun itu penyampaiannya agak susah ketika kalau sekolah lain itu udah sampai tingkatnya tuh Zoom, Google Meet. Kita belum bisa sampai sana, Pak. Kita hanya baru bisa sampai ke WhatsApp aja, Pak, via grup. Itu pun kalau misalkan kita kirim via video, anak masih kesulitan. Kenapa? Pak, kuotanya belum ada gitu. Jaringannya jelek sehingga menyebabkan tidak tersampaikannya gitu. Dan itu jadi masalah kalau untuk di daerah Cianjur sih, Pak. Salah satu masalahnya tuh jaringan dan kemudian masalah ekonomi pula itu jadi salah satu gitu. Oleh karena itu guru juga tidak bisa terlalu tinggi memberikan katakanlah kompetensi yang diharapkan gitu. Makanya waktu itu tuh tidak ada keharusan dari pihak sekolah agar siswa bisa sampai semua kompetensi tersampaikan gitu atau dikuasai, tidak ada keharusan gitu. Karena waktu itu memang keadaannya yang tidak mendukung gitu Pak pada saat itu. Baik, berikutnya Pak, tapi mata pelajaran kan kalau saya lihat di SMK otomotif umumnya kan ada mata pelajaran yang namanya apa peralatan bengkel otomotif gitu ya Pak. Betul Pak. Ya. Di SMK 1 Cilaku juga ada sebenarnya Pak mata kuliah itu, Ada. mata pelajaran ada ya. Pak, ada. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya Pak, nah setelah Bapak tadi kan melakukan identifikasi masalah yang sedemikian komprehensif, kemudian Bapak memilih masalah-masalah yang esensial, yang berikutnya Bapak juga menyampaikan ya tentang latar belakang timbulnya masalah tadi ya, satu diantaranya karena memang pandemi COVID kan gitu. Nah yang selanjutnya Pak, mohon berkenan di-share tentang rencana aksi yang sudah disusun Pak. Baik, RPP-nya RPP ya, Pak, ya? saja dulu. Baik. RPP dulu. Bapak belum mengajukan RPP ya di uji komprehensif ini ya? Dokumennya belum di-upload ya? Oh, belum Pak. Saya kira setelah ini Pak tadinya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, mangga. Baik Pak. Terlihat Pak. Kebetulan yang Sudah, saya Pak. perlihatkan di sini Pak untuk yang rencana aksi yang keduanya setelah alat ukur apometer tadi. Oke, tidak apa-apa Pak. Baik, coba di scroll ke bawah sedikit Pak, di KD-nya dulu. Nah ini. Mengevaluasi hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan ya Pak. Betul. Mengevaluasi. Nah, ruang lingkup mengevaluasi ini berdasarkan hasil dari musyawarah. Biasanya kan di sekolah ada MGMP atau di tingkat wilayah ada MGMP ya Pak untuk ya, Pak. Secara bersama-sama mendiskusikan ruang lingkup atau konten dari kompetensi dasar ini. Betul. Nah, coba Bapak sampaikan juga kepada kami ruang lingkup mengevaluasi hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan ini apa saja Pak yang harus dikuasai oleh peserta didik? Baik, mungkin beberapa ya Pak, karena mungkin berdasarkan silabus itu sangat banyak. Tapi yang bisa sampaikan adalah pada kelas 11 biasanya, dan memang sebagian besar di sekolah SMK untuk otomotif itu baru sampai ke menerapkan sih Pak. Jadi mengevaluasi ini sebenarnya ada di 3.10, ada di pertengahan. Kalau total seluruh kompetensi dari kelas 11 sampai kelas 12 itu ada sekitar 21 kalau nggak salah saya hitung. Makanya untuk mengevaluasi hasil perawatan ini
ini ada di posisinya di tengah-tengah. Itu setelah semua KD mengenai kompetensi dasar menerapkan katakanlah komponen utama engine, menerapkan katakanlah sistem pendinginan, pelumasan, sampai ke katakanlah engine management system juga disampaikan Pak di sana. Dan ini posisinya agak di pertengahan gitu Pak. Kenapa saya ambil ini? Karena pada waktu kemarin saya coba peer teaching, kemudian diuji oleh Bapak Wahid untuk tingkat hanya untuk di katakanlah pelajaran PDTO alat ukur itu tidak bisa muncul nantinya Pak untuk evaluasi untuk hotsnya itu nggak bisa muncul gitu. Tapi karena memang saya memunculkan ini berdasarkan katakanlah identifikasi masalah yang terjadi memang di sekolah saya tetap mencoba mencari KD yang memang mengarah ke sana gitu. Dan menurut saya di KD ini masih bisa dilaksanakan meskipun memang ada beberapa poin atau materi yang sebenarnya sudah disampaikan juga pada mata pelajaran yang sama di tingkat yang sama di kelas 11 nantinya. Tapi tidak akan bertabrakan gitu, malah saling melengkapi Pak. Contohnya untuk kan saya di bagian pemeliharaan mesin, sedangkan ada pemeliharaan kelistrikan juga. Di pemeliharaan kelistrikan itu juga ada KD tentang sistem pengapian, tapi bukan mengenai pemeliharaannya gitu. Maksud saya tuh di bagian tune up-nya. Kalau tune up lebih ke komponen-komponen tertentu saja Pak. Jadi tidak sampai ke pembongkaran secara lebih detail gitu. Kalau untuk pengapian itu lebih detail gitu. Tapi untuk di bagian di sini itu hanya untuk pemeriksaan yang sifatnya masih sederhana, nggak terlalu berat sih Pak gitu. Makanya ini masih masuk ketika saya mengambil tentang KD alat ukur yang pertama untuk rencana aksi pertama, kemudian rencana aksi yang kedua adalah mengenai mengevaluasi aksi perawatan berkala mesin kendaraan ringan, karena di sana di sana adalah kegiatan pembelajarannya masih menggunakan alat ukur tersebut sih Pak. Begitu Pak. Baik, mengevaluasi hasil perawatan. KD 3.10 mengevaluasi hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan. Betul. Ini kalau saya lihat dari deskripsi ininya Pak, deskripsi KD-nya ini, sebenarnya ini sudah KD yang menuntut seperti yang mungkin Pak Wahid sampaikan juga untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Cuma ruang lingkupnya nanti mohon dicermati lagi Pak, kaitannya dengan KD ini, mengevaluasi hasil perawatan berkala ini, artinya bahwa kalau saya maknai mengevaluasi hasil perawatan itu, si peserta didik itu sudah melakukan seluruh rangkaian kegiatan perawatan hasil berkala, perawatan berkala ya, mesin kendaraan ringan. Jadi misalnya kalau di sini kan mungkin konteksnya di perawatan berkala sistem pengapian Pak. Hanya sistem pengapian? Iya betul Pak. Loh kok hanya sistem pengapian Pak? Bukannya semuanya Pak? Karena Pak kalau misalkan saya cantumkan semuanya untuk di pembelajaran 2 pertemuan itu tidak mungkin Pak gitu. Tapi itu bisa dilaksanakan jika saya membuat pada pertemuan berikutnya Pak. Jadi ini kan khusus untuk 2 pertemuan sih Pak. Jadi betul saya paham Pak kalau itu. Nah, yang Bapak Tarmo tahu mengevaluasi hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan ini dialokasikan berapa jam pelajaran? Berdasarkan saya untuk pembelajaran di sini itu sekitar 6 jam Pak untuk 1 kali pertemuan gitu. Enggak, secara keseluruhan untuk mencapai KD 310 ini berapa jam Pak alokasinya punten? Kalau yang bisa saya perkirakan sih Pak, kalau yang saya bisa perkirakan itu sampai mungkin sekitar 4-5 pertemuan sih Pak. 1 kali pertemuannya berapa jam pelajaran? 6 jam pelajaran Pak. 6 jam pelajaran. Betul. Artinya kan kalau 5 berarti 30 jam pelajaran ya Pak? Betul. 30 jam pelajaran. Nah,
30 jam pelajaran itu kan gitu. Betul misalnya Bapak mau ngambil hanya yang sistem pengapian konvensional. Cuma kan hemat saya rumusan IPK-nya ini tidak lantas misalnya memilih gitu ya aclok-aclok gitu Pak karena kepentingan kegiatan ini Bapak memilih misalnya saya mah pengennya yang pengapian saja. Karena sepanjang yang kami tahu bahwa kompetensi itu kan sekuensial Pak, sekuensial. Jadi mohon nanti coba dicek lagi sekuensial dari perawatan berkala mesin kendaraan ringan itu seperti apa gitu ya. Apakah betul ke pengapian konvensional gitu. Atau ruang lingkupnya perawatan berkala mesin kendaraan ringan di konteks kompetensi dasar memang hanya di ini ya Pak, kendaraan konvensional ya? Kebetulan Pak, di kami itu memang kendaraan yang bisa digunakan untuk praktek adalah sebagian besar adalah konvensional Pak di sini gitu. Oleh karena itu ini yang lebih katakan rasional saya membuat ini Pak gitu. Betul. Kalau yang perawatan electronic fuel injection ada tersendiri Pak? Itu nggak dalam keadaan kondisi optimal sih Pak, dan itu juga hanya engine stand saja satu sih Pak. Oh, engine stand saja satu. Artinya kan ada kompetensi terpisah ya Pak untuk EFI ya? Betul. Oke, aman kalau begitu. Artinya kan kita boleh ini di ranah yang konvensional kan gitu. Nah, nanti yang perlu Bapak ini tuh Bapak cermati kembali atau sama-sama kita cermati adalah sekaitan dengan isi dari perawatan berkala engine kendaraan ringan ini apa saja gitu. Baik, Pak. Boleh misalnya, nanti misalnya Bapak mau membuat yang pengapian konvensional ini sebagai pilihan, tapi tidak lantas ini diasumsikan sebagai pertemuan pertama kan begitu. Betul. Ya, boleh, jadi Pak. Bapak nanti ini pertemuan keberapa dari berapa pertemuan, siap. Kan begitu. Siap, Pak. Nah, siap. Skenarionya begitu Pak. Siap. Maksud saya bukan berarti tidak boleh Bapak memilih ini, tapi asumsinya atau logikanya seolah-olah Bapak sudah melewati di pemeliharaan sistem yang lain. Oh iya Pak, betul. Saya melewatkan gitu. itunya Pak. Iya siap. Nah gitu. Ya Pak. Baik. Kemudian sekaitan dengan ini Pak, IPK-nya. IPK untuk mengevaluasi hasil perawatan berkala ini, kalau berkenan, Bapak boleh cantumkan semuanya Pak. Cantumkan semuanya. Nah nanti yang akan Bapak jadikan fokus pada pertemuan 2 jam pertemuan ini, Bapak berikan highlight gitu ya. Baik. Ditebalkan atau dikasih warna berbeda gitu ya sebagai indikator yang harus dicapai pada pertemuan 2 jam pertemuan ini. Siap. Sehingga kita akan melihat gambaran utuh Pak bahwa untuk kompetensi dasar mengevaluasi hasil perawatan berkala engine kendaraan ringan ini ternyata itu indikatornya itu memang secara utuh tergambarkan di kolom sebelahnya gitu Baik. Pak. Baik Pak. Gitu Pak. Jadi nanti bisa ditambahkan kemudian berikutnya sekaitan dengan tadi Pak pemilihan area atau ranah ya high order thinking skill ya Pak. High order thinking skill. Nah untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang merepresentasikan bahwa peserta didik itu diarahkan kepada high order thinking skill, itu biasanya Bapak caranya gimana tuh Pak untuk merumuskan ininya IPK-nya? Yang pertama sih Pak, saya coba analisis dulu ya Pak ya untuk KD yang memungkinkan, karena terlihat dari KKO sih Pak. Kalau misalkan KKO-nya memungkinkan untuk dijadikan soal HOTS, itu saya bikin. Makanya kemarin sempat saya tuh mau bikin yang menerapkan, kemudian dikasih katakanlah dari Pak Wahid, kalau bisa itu lebih ditingkatkan lagi, dan saya berpikir masih ada untungnya gitu, meskipun sebagian besar itu ada di kelas 12 sebenarnya untuk mendiagnosis alias menganalisa itu ada di kelas 12, cuman saya lihat ternyata masih ada yang di kelas 11 itu untuk mengevaluasi di sana masih ada. Kemudian saya berdasarkan karena ada di sini alat evaluasi yang harus dibuat, makanya saya di sini
menyusun kisi-kisi dulu Pak gitu. Kisi-kisi itu berdasarkan IPK juga yang saya buat sebelumnya gitu, patokannya dari sana. Kemudian mungkin memilih nantinya katakanlah stimulus yang memang menarik nantinya bisa katakanlah digunakan untuk membuat siswa lebih antusias gitu itu Pak pada saat nanti pembelajaran berlangsung gitu. Kemudian butir-butir soalnya pun ditulis berdasarkan kisi-kisi yang tadi saya buat. Terakhir mungkin membuat rubrik sih Pak. Itu Pak paling. Begitu ya Pak? Ya Pak. Baik, kalau saya lihat ini Pak di butir-butir IPK Bapak ini kan masih banyak yang C2, ya C3 nih Pak. C3, C2, C4, C4. C4-nya ada berapa Pak? Saya ke bawahin ya Pak ya. Iya. 1, 2, 3. Ada sekitar 6 Pak. Ada sekitar 6 ya Pak? Iya. Baik. Coba Pak dari atas lagi punten. Tapi ini untuk yang LOTS-nya tidak beririsan ya Pak dengan mata pelajaran sebelumnya ya? Hanya sekadar mengulang saja sih Pak, tapi tidak akan dikatakanlah mengiris mata pelajaran berikutnya. Sebelumnya enggak sih Pak. Mengingat Ya, saja review aja. artinya jangan sampai nanti ada pengulangan Pak. Ya. Ya, tidak terjadi pengulangan kan gitu. Jadi, oke. Diagnosis kondisi baterai hasil pemeriksaan sesuai spesifikasi buku manual. Ini tagihannya gimana Pak? Untuk yang IPK 31.6 ini Pak? Nantinya Pak di LKPD mereka bakal menuliskan hasil pengukuran mereka setelah mereka dibagi kelompok, kemudian mereka diberikan literatur juga, buku manual, mereka diharuskan bisa sampai menentukan masalahnya atau problemnya di mana nih gitu. Untuk sampai mendiagnosis dulu Pak gitu. Berdasarkan spesifikasi atau spesifikasi yang ada di buku gitu. Nah, gimana tuh Pak? Kalau tidak sesuai spesifikasi, misalnya over spesifikasi atau under spesifikasi? Nah, kalau udah menentukan apa yang dilakukan oleh peserta didik? Baik Pak, kalau udah menentukan di 3.16 nanti mereka ada lanjutannya Pak di 3.19. Jadi ada memecahkan masalahnya ketika udah tahu masalahnya di mana, ini yang rusaknya atau komponen itu yang rusak, mereka harus bisa menentukan apakah harus diganti, di setel atau di kayak gimana gitu Pak. Jadi itu berdasarkan nantinya pada saat proses praktek atau demonstrasi berlangsung juga terlihat sih Pak. Di LKPD-nya diberi ya Pak? Diberi Pak, ada. Slot untuk atau kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan keputusan ya? Betul. Oke. Dan memang di apa itu sebelumnya diinformasikan ya untuk melakukan atau mengambil keputusan setelah melihat ya kondisi hasil pengukuran gitu ya. Oke. Selain dengan LKPD, jenis tagihan lainnya apa Pak? Untuk kalau dibuat soal? Kalau soal itu di akhir pembelajaran Pak. Ya di akhir pembelajaran betul. Jenis soalnya apa Pak? PG Pak. PG. Ada contoh soalnya Pak? Boleh Pak. Untuk yang 316 ini? Boleh. Saya lihatkan saja ya. Kisi-kisinya saja dulu Pak, punten. Kisi-kisinya. Boleh. Bentar kisi-kisi. Ini udah di-share ya Pak? Maaf. Sudah. Seperti ini Pak. Kalau masih agak kurang mohon masukannya juga Pak. Belum muncul kisi-kisinya Pak. Oh belum ya? Belum. Saya coba keluarin dulu Mas sebentar. Mangga. Saya masuk lagi. Kisi-kisi. Ini. Terlihat Pak? Iya,
terlihat. Nah ini nanti paling konsistensi saja Pak di penulisan tadi di RPP Bapak tuliskan IPK-nya hanya 31.1, 31 titik berapa. Di sini 310 ya Pak. Nanti di atas juga Oh, diganti iya. 310 Pak. Ya. Siap, Pak, siap. Oke. Mana yang 316 Pak coba Pak? 16. Nah ini. Nah ini barangkali kesesuaian saja sih Pak, mohon maaf nih, C4 itu kan harapannya peserta didik mendiagnosis kondisi baterai hasil pemeriksaan sesuai spesifikasi. Nah ini soalnya belum menunjukkan yang hot Pak. Jadi kalau misalnya mau merujuk ke sana, misalnya Bapak bisa berikan prolog gitu ya. Misalnya Budi melakukan pengukuran baterai dari hasil pengukuran dengan menggunakan hidrometer menunjukkan angka sekian. Yang 1.2, yang standarnya berapa Pak? 1260 sampai 1280 Pak. Nah 1260 sampai 12. Nah Bapak tunjukkan atau Bapak misalnya tunjukkan angka di luar itu hasil pengukurannya. Baik. Nah nanti peserta didik di situ kan mengambil keputusan. Nah poin-poin untuk mengambil keputusannya itu kita uraikan tuh Pak di pilihannya. Sehingga Baik, di situ tergambar bahwa di situ ada kemampuan diagnosanya Pak. Gitu. Jadi kalau ini kan masih sebenarnya masih diingatan ya Pak. Ingatan mungkin di sebelum C4 lah gitu ya, sebelum C4 gitu. Jadi kalau C4 itu sebaiknya memang diberikan contoh-contoh soal kasus Pak. Apalagi ini sudah diagnosa. Baik. Jadi Baik, Pak. contoh kasus. Nah ini seperti yang soal 3.10.7 nih. Sudah ada data seperti ini. Saya kira bagus Pak. Jadi nanti dia akan tahu, dia akan membandingkan dengan standarnya, Baik. dia nanti akan mengambil keputusan, gitu Pak. Siap, Pak. Ini hanya Makasih, contoh kasus saja, kebetulan pas terpilih saja ini Pak. Nanti yang lainnya mohon ini juga disesuaikan gitu ya Pak. Siap, Pak. Untuk kepentingan PPL nantinya, Siap. supaya tergambar betul bahwa di penguasaan mendiagnosis ya atau mengevaluasi hasil perawatan berkala kendaraan bermotor ini memang perawatan berkala ya. Perawatan berkala kendaraan ini memang kita mengarahkan peserta didik kita untuk pada area high order thinking skill gitu Pak. Baik, Pak. Berikutnya terkait dengan ini Pak, saya kira di evaluasi ini apalagi kaitan tadi dengan pengukuran kan erat kaitannya dengan literasi numerasi Pak. Betul Pak. Dalam konteks ini bagaimana menurut Bapak terkait dengan penguasaan literasi numerasi peserta didik yang ada di sekolah Bapak? Baik, boleh saya stop sharing dulu Pak ini Pak? Mangga. Baik. Baik Pak, karena yang tadi Pak Sri sampaikan itu berkaitan dengan identifikasi masalah yang saya sampaikan juga, maka literasi di sekolah saya bisa dikatakan kurang baik gitu. Kenapa? Siswa pada dasarnya dan sebagian besar pada saat mereka ke sekolah itu hanya membawa biasanya satu buku saja untuk digunakan pada seluruh mata pelajaran pada hari itu. Bahkan bisa sampai ada lebih dari 5 pelajaran di satu buku gitu. Itu menyebabkan literasinya pun akan mengalami kesulitan nanti pada saat itu. Kemudian siswa kurang mau inisiatif untuk membaca, padahal untuk buku manual atau buku literasi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan itu banyak Pak, di sekolah banyak sekali gitu. Hanya saja mereka tidak ada keinginan Pak di sana. Lebih mudahnya mereka lebih cenderung menggunakan gadget Pak. Karena sesuatu yang mudah mereka gapai dengan menggunakan jari itu lebih efektif mungkin bagi mereka dibanding hanya untuk membuka per lembar buku gitu. Padahal kita ada sebenarnya. Oleh karena itu literasi di sini memang agak rendah. Kemudian numerasi di sini berdasarkan
pengalaman saya, siswa itu dari untuk penjumlahan yang normal itu bisa Pak. 10 tambah 10 bisa, 10 dikurangi 1 bisa. Tapi ketika udah masuk ke desimal, dan ini memang sebagian besar dialami oleh seluruh hampir semua sekolah kayak gitu Pak, gitu. Tapi sebagian besar kalau untuk di kelas saya yang saya ajar memang banyak sekali yang masih kurang Pak. Dan saya melihat pada saat ada pengalian, pembagian yang sifat desimal, mereka angkat tangan Pak, gitu. Oleh karena itu memang perlu pengulangan terus-menerus, pembiasaan terus-menerus. Saya fokuskan pada saat mereka sedang melakukan pemeriksaan dan ada hasil pembacaan, kemudian ada sesuatu yang harus mereka analisis, harus disimpulkan, itu sambil dibimbing di sananya Pak, gitu. Harus bukan berarti siswa praktek tanpa kita bimbing, tapi diarahkannya ke sana gitu. Karena sebagian besar siswa kalau sudah bisa menentukan masalahnya apa, kemudian menuliskan lewat katakanlah LKPD, saya yakin mereka sudah bisa gitu. Melalui katakanlah cara berpikir mereka kelihatan sih Pak, cara mereka bisa atau tidaknya menambah atau mengalihkan terlihat dari LKPD yang nantinya dibagikan oleh guru kepada peserta didik gitu. Baik, bagus Pak. Jadi termasuk juga pemberian pengalaman belajar tentang tadi Pak yang terkait dengan mendukung literasi numerasi itu, misalnya Bapak berikan variabel data atau variabilitas data hasil pengukuran Pak. Misalnya ada 5 baterai dengan berbeda berat jenis. Kemudian mereka diminta untuk mengukur, mereka tuangkan ke dalam tabel, mereka nanti buatkan grafiknya. Itu juga salah satu kemampuan untuk melatih Pak literasi numerasi peserta didik kita. Saya kira akan menjadi bagus. Termasuk juga pengukuran misalnya hambatan gitu ya, pengukuran arus gitu dalam kondisi yang variabel. Kemudian nanti mereka membuat datanya Pak, ditabelkan misalnya baterai 1 hasil pengukurannya berapa, baterai 2 berapa, baterai 3 berapa. Kemudian nanti digambarkan dalam bentuk grafik, nilainya dituliskan di situ. Itu merupakan pembiasaan berpikir tingkat tinggi terkait dengan literasi numerasi. Kemudian yang terakhir Pak dari saya, Bapak kan mengenal tentang technological product knowledge ya Pak? Ya. Oke. Atau technological pedagogical content knowledge lah, yang terkait dengan kegiatan pembelajaran ya, integrasi teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Mohon berkenan Bapak sampaikan juga kepada kami terkait integrasi TPEC ya dalam rencana kegiatan pembelajaran Bapak yang sudah Bapak tuangkan dalam dokumen rencana aksi ini. Mangga Pak. Baik, sambil di-share lagi Pak mungkin ya Pak ya? Silakan. Terlihat Pak? Sudah Pak. Baik. Saya nantinya akan menggunakan media aja berupa PowerPoint yang salah satunya berisi tentang KD, apa yang bakal mereka dapatkan, kemudian materi apa, kemudian ketujuan pembelajaran. Mohon maaf Pak kalau ini hurufnya agak kecil, mohon maaf. Kemudian itu ke tune up yang akan dipelajari, kemudian di dalamnya juga ada video mengenai review Pak nantinya di sini. Jadi mereka ada beberapa menit untuk menyaksikan. Kemudian ada diagram dan sifatnya hanya untuk mengingatkan saja gitu Pak di sini. Kemudian ada pemeriksaan baterai di sini. Ini juga sama sebenarnya sifatnya karena lebih ke review aja kalau untuk di sini, karena mereka juga sudah disampaikan nantinya di kelistrikan sih Pak, di bagian kelistrikan. Kemudian sampai ke cara pemeriksaan komponen sistem pengapian, nantinya ada yang benar itu seperti apa, dan nantinya mereka juga akan harus menentukan gitu berdasarkan diskusi ini kalau ini tuh apa gitu. Kemudian yang seperti ini artinya apa gitu untuk hidrometer seperti ini gitu.
kemudian efeknya terhadap baterainya seperti apa, nanti bakal dibahas lebih banyak nanti pada saat diskusi sih Pak di sini. Dan itu Oke. saya bakal lebih banyak melibatkan siswa, bukan saya gitu Pak, biar Iya. lebih hidup lagi nantinya. Iya. Terakhir mungkin nanti ada di bagian refleksi sih Pak di sini. Refleksi oleh siswa itu juga harus disampaikannya. Terakhir untuk asesmennya itu nanti ada penggunaan ini aplikasi sih Pak, Quizzes Iya. nantinya yang tadi Iya. saya sampaikan. Betul. Kemudian materi tentang apa yang bakal mereka dapatkan minggu depannya gitu. Iya. Itu aja Pak paling Pak. Baik. Kalau itu Pak sisipan yang tentang pengambilan keputusan Pak, artinya referensi ya, referensi peserta didik tadi dari hasil mengukur hidrometer, hasil mengukur resistensi, hasil mengukur tegangan, itu disampaikannya di mana Pak? Pada saat sudah dilaksanakannya katakanlah penyelidikan Pak. Jadi anak sudah dibagi kelompok, udah memeriksa, kemudian dikasih waktu mengisi LKPD, baru mereka menyampaikan presentasi satu kelompok sih Pak, seperti itu. Betul. Enggak, referensinya itu Bapak sampaikan dalam bentuk LKPD atau dalam bentuk buku terpisah Pak? Ada buku terpisahnya juga Pak. Oh, ada buku terpisah ya. Jadi LKPD ada ya? Ya ada Pak. Jadi LKPD lebih banyaknya tentang apa yang harus mereka isi jadinya, termasuk langkah kerjanya kayak gimana, harus mereka isi gitu. Betul. Nah itu kan nanti kaitannya dengan sumber belajar Pak yang harus disiapkan ya kepada peserta didik kan gitu. Jadi berarti Bapak ada buku misalnya pedoman pemeliharaan, kemudian ada buku-buku yang lainnya yang sangat mendukung ya, sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran yang akan Bapak sampaikan ini. Betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Tarmo dari saya sementara itu. Berikutnya kita undang Pak Ustadz datang. Mangga Bapak. Wilujeng enjing Pak Tarmo. Enjing oke Pak. Alhamdulillah tadi ku Pak Sri parantos di pariosnya diuji secara komprehensif. Panginten tiap lima Pak Tarmo masukan tiap lima pangintennya kanggo buat pengukuran ya Pak ya. Pak. Buat praktek pengukurannya, kalaupun ada praktik bukan hanya membaca kan gitu ya Pak Tarmo ya. Betul. Bukan hanya membaca di gambar atau di cat kan di flowchart ya. Tetapi ketika praktik, nah bagaimana kalau benda kerja yang diukurnya itu adalah komponen-komponen yang ada di engine misalkan ya, mengukur silinder, mengukur apa namanya? Ignition coil, Pak. Itu alat ukurnya Pak Tarmo tadi itu apa ya? Apometer, hidrometer. Oh ya. Ya mungkin untuk mikrometer ya, atau untuk mikrometer dan jangka sorong mungkin Pak Tarmo nanti di RPP-nya diorientasikan mengukurnya ke komponen-komponen otomotif gitu Pak ya. Misalkan mengukur torakan gitu ya, ada beberapa titik yang harus diukur kan gitu ya. Jadi mereka mengulang-ulang lagi. Nah mudah-mudahan di pengukuran itu kan dimensi torak itu ada perubahan atau tidak ya kan gitu ya. Kalau dulu di kurikulum lama ya di kita di Pasri juga mengalami itu ada yang namanya itu dari Pasaporodi itu adalah teknologi pengukuran Pak. Jadi mata kuliahnya 4 SKS, satu SKS teknologi pengukuran, ya satu SKS-nya menggambar teknik, dan 2 SKS-nya itu praktek dasar. Termasuk saya dan Pasri itu pernah mengalami menjadi dosen, namanya dosen pengerjaan logam namanya. Ya. Nah itu ada teknologi pengukurannya. Nah kalau Pak Saparudin itu dulu pakai ilmu statistik. Jadi diberikan beberapa kasus pengukuran, kemudian dihitung berapa rata-ratanya kan gitu ya. Dan termasuk bagaimana cara pengukurannya. Nah, jadi itu saja Pak Tarmo ya. Mudah-mudahan nanti di LKPD ya, karena LKPD untuk kita itu adalah LKPD yang mungkin tidak sama ya, secara kontennya tidak sama ya.
Kalau sistematikanya mungkin sama dengan SMA ya. Nah, tapi untuk SMK mungkin kita lebih diorientasikan ada kontennya itu adalah seperti halnya job sheet gitu ya atau worksheet ya. Betul. Itu LKPD-nya. Jadi peserta didik itu apa namanya di LKPD itu bisa mengerjakan berbagai hal kan gitu ya yang berkenaan dengan praktek yang akan atau ya praktek yang diajarkan oleh gurunya. Ya, Pak Tarmo ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Tarmo. Sekali lagi memang ada apa namanya? Saya berharap Pak Tarmo itu adalah orientasinya langsung ke sistem otomotifnya kan gitu ya. Iya, Pak. Tidak ke memang pengukuran ini bagian yang tak terpisahkan kan gitu. Penggunaan alat ukur tak terpisahkan. Di kami itu kan Pak Sriono yang mengajarnya kan gitu ya. Nah, tetapi bagaimana pada apa namanya pada PPG ini terutama yang Pak Tarmo alumni otomotif kan gitu ya bisa memberikan apa namanya pembuatan perangkat pembelajaran yang langsung berkenaan dengan pemeliharaan dan perbaikan pada otomotifnya, pada benda kerjanya kan gitu ya. Walaupun ini juga adalah bagian yang tak terpisahkan ya gitu ya dari kegiatan otomotif. Ya itu aja Pak Tarmo ya. Baik, Pak. Masukannya sekali lagi nanti praktiknya mudah-mudahan Pak Tarmo bisa menggunakan benda-benda kerja yang biasa kita gunakan ya di atau komponen-komponen yang ada di engine otomotif. Iya, Pak. Ya, yang lainnya sudah secara komprehensif Pak Sriono tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih itu saja Pak Sriono dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz Tatang. Jadi Pak Tarmo, saya juga sangat sepakat ya dengan Pak Ustadz Tatang. Jadi ekspektasi kami itu, apalagi Pak Tarmo lah, Pak Tarmo bagian dari kita gitu ya, itu bisa merepresentasikan, terutama terkait dengan seperti yang Pak Wahid sampaikan ya, makanya Pak Wahid pasti nolak naon alat ukur paling gitu. Walaupun betul sangat penting Pak, Iya, tapi betul. memang substansi untuk kompetensi dasar ya, yang khususnya terkait dengan bidang pemeliharaan ya, kendaraan ringannya, baik itu di engine, di penggerak maupun di sistem lainnya, suspensi, sasis, saya kira juga sebaiknya yang itu yang kita expose gitu Pak, kita expose. Begitu Pak Tarmo, terima Baik, kasih Pak. banyak atas tampilannya hari ini. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadikan bekal persiapan kita untuk memasuki masa praktik pengalaman lapangan, Pak. Amin, Gitu. amin. Terima kasih banyak Pak Tarmo telah berkenan hadir. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan ke teman yang berikutnya. Yang berikutnya siapa ya setelah Pak Tarmo? Abdul Aziz Pak Sri. Abdul Aziz. Oh, iya. Nah, nanti mohon berkenan Pak Tarmo untuk meng-invite Pak Abdul Aziz ya ke Siap. ruangan ini. Siap, Pak. Terima kasih Pak Tarmo. Siap. Ya. Pak Ya. Tatang, Pak Sri, terima kasih masukannya. Mohon, Sama-sama. mangga. Sama-sama, Pak. Izin live, Pak. Mohon mangga. Mangga. Bojong Picung aman, Bojong Picung? Bojong aman, Pak. Aman, bagus. Bener, Pak, di kantornya lah. Yuk. Iya kan Pak? Di blendingnya, mohon di blending Ya, terus sebenarnya ujian komprehensif jalan terasnya. Nah kita mohon kayak jantan tiasa iya gentosan. Mohon. Mangga Pak Ustad. Iya Pak Codet tos lepet ya. Assalamualaikum Iya, Pak iya. Codet. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Sri. Kaheula, Tatang Mina. sehat. Luka kunaon budak kasep-kasep dia yang dipanggil Codet ya. Buka mic-na tok seuri buka mic-na. Mic-na can dibuka. Waalaikumsalam, Pak Sri, Pak Tatang, sehat, Pak. Alhamdulillah. Di Alhamdulillah. mana Pak Tarmo? Duju di sekolah, Bapak, itu teh. Oh, di Cilaku. Nuhun. Alhamdulillah sinyal saya ini ya. Waduh. Alhamdulillah saya, Bapak. Kedah di Bujang Pak Ustad dia MOU enggak ya? Punten Pak Tatang teu sempet eta amprok. Aduh, kalau ieu teh. Abdi kan kamari touring jajapun anak ka ditu Pak Sri mampir ka Cilaku. Oh, Sabu alhamdulillah. 1,5 kilo tos aruih ya teh Pak Tarmo teh. Oh, gitu.
tahu ngalayan sekolah pas PK mah aya PK kan gitu ngeda ya abdi tos nyari PK kadinya gitu. Oh gitu. Jajak mana kaditu ka Gunung Padang Pasri. Mohon. Naon Pak nuju iya aya kunjungan kegiatan. Biasa pencinta alam. Kadang ka Gunung Puntang, anjeunna milihna ka ditu ka Gunung Padang. Jajapkeun ku abdi teh mampir ka SMK Cilaku. Mantap. Pak Tarmo. Seueur Abdi teh pasukanna. dipaparin Google itunya, mapnya sama Pak Eka. Asup teh ka masjid. Apa cenah ka masjid? Coba klik SMA Negeri Cilaku. Masjid nu mana, Pak? 100 pom aya jalan Iya, masuk. Seberapa meter teh eta mah? Berapa ke masjid, ke halaman masjid. Nah, teh da SMA Cilaku mah sisi jalan teh. Terus. Itu dia jalan alternatif hari ini abdi mah kitu ngemut teh. Abdi teh uih deh damel Google Map teh Cilaku. Oh tuh nya iya teh penak tuh. Dekat pom. Mangga Pak Sri. Siap. Mohon. Sono keun we lajengkeun teuing ge Pak. Siap. Ieu mah kudu Serius kena Pak. direm, kena diulang ka ditu na Pak ngeun siap. Siap direncangan. Ada nabi kieu Pak Sri aya orang Cianjur mah ngadamel SPK sakantenan. Mohon eta Pak MOU SPK MOU. Mohon MOU-na enak ieu Pak Sri ditugaskeun we PPL-na di Cianjur. Oh siap. Saya bisa. Aya orang Saya tahu, Pak, saya tahu.